Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hatam Miris Bukhari. Di sini saya akan memberikan review paper pada masalah network intrusion. Ini adalah tugas UTS. Ini adalah UTS untuk mata kuliah sistem keamanan cerdas di Telkom University. Itulah nama saya dan juga NIM. Dan di sini paper yang akan saya review adalah yang pertama tentang research on blockchain network intrusion detection system. Yang kedua itu adalah intrusion detection and prevention in software defined networking. Yang ketiga, an improved convolutional neural network model for intrusion detection in network. Yang keempat adalah anomaly based network intrusion detection model using deep learning in airport. Yang kelima adalah hierarchical intrusion detection system using support vector machine SDN network in cloud data center. Dan jumlah kalimat yang ada di review paper ini adalah sekitar 5.628 kata. Saya akan mulai dengan paper pertama, yaitu Research on Blockchain Network Intrusion Detection System oleh Zhan Xing, Wan Xiangdong, dan Yuan Hanbing. Di introduction ini penulis memulai dengan apa itu IDS atau Intrusion Detection System dan manfaatnya, yang itu kurang lebih sekitar seperti catch mechanism biar user nggak melakukan hal-hal yang ilegal atau ada penyerangnya masuk yang berusaha merubah sistem dan bisa kedeteksi sekaligus langsung. Dan di sini juga dan di sini tim penulis juga menyinggung apa itu blockchain yang bisa ngebantu dengan teknologinya untuk membantu di jaringan. Yang kedua, dibuat adalah blockchain analysis dan security problem faced by network intrusion. Dan pertama itu adalah di network intrusion is the main threat to computer security. Tim penulis menyinggung tentang network intrusion yang dimana itu diatur dengan tingkatan yang berbeda. Jadi semua yang network intrusion itu di manage di control center dengan tingkatan yang berbeda. Ada yang low privilege, ada yang medium privilege. Misalkan cuma user biasa, habis itu ada admin atau ada super user lagi. Nah, ketika ada serangan, tergantung dengan tingkat serangannya, itu bisa aja cuma dihandle oleh user biasa, diatur sama admin, atau malah bisa diatur sama super adminnya, super usernya. Yang kedua ada blockchain characteristic analysis, menjelaskan blockchain lebih baik dari normal database. Pertama, blockchain sifatnya bebas, artinya semua orang selama dia punya alamatnya bisa mengakses. Yang privat itu hanya key-nya saja. Dan kedua itu adalah manusia tidak bebas dalam mengatur data yang disimpan sehingga bisa terjamin integrasi data. Ketiga, blockchain menggunakan asymmetric encryption teknologi di mana data tidak bisa diubah satu dari publish ke database dengan pengecualian setengah dari node yang terhubung dengan chain satu juga. Jadi begitu data itu sudah dipublish ke database, data itu nggak akan bisa diubah sama sekali kecuali setengah dari chain yang terhubung. Chain itu adalah lingkaran atau urutan data komputer yang terdaftar di sebagai database. Nah, yang disebut juga node itu setuju kalau data ini boleh diganti gitu. Selanjutnya ada blockchain intrusion security and privacy challenge. Menjabarkan tantangannya ada pada blockchain intrusion challenge di mana 51% permasalahan pada keamanan blockchain adalah pada serangan. Menurut consensus mechanism of blockchain saat contohnya adalah dua miner sedang mining dua blok berbeda, dua fork chain, dua bentuk chain akan terbentuk. Pada setiap blok yang berhasil, misalkan ada 2 blok, jadi ada 2 blok, ada 2 fork chain. Ada 4 blok, ada 8 fork chain gitu. Dimana chain yang paling panjang akan diverifikasi dan membuat chain lebih pendek. Jadi ada fork itu nanti ada yang besarkan segini, ada juga segini. Nanti yang dipakai yang segini, yang panjangnya, yang terpendek akan dibuang. Dan jika ada yang mau merusak data atau intruder, itu kan membuat chain lebih panjang, jadi yang asli bakal terbuang karena yang dipakai yang terpanjang. Dan menyinggung masalah keamanan pada blockchain pada Bitcoin di mana user tidak butuh transaksi, mereka hanya address information. Jika informasi berhasil dirusak atau bocor, semua informasi tentang transaksi akan bocor. Karena itu blockchain tidak bisa menjamin privasi user. Bagian selanjutnya adalah Design of Intrusion Detection System for Wireless LAN. Yang pertama di sini adalah System Function Experiment Design. Ini adalah membahas tentang desainnya, gimana
membuat sistem intrusion detection-nya untuk wireless LAN ini. Yang pertama dipertimbangkan di penulis itu adalah usability-nya, extensive user group, dan convenient of forensic analysis. Jadi yang usability, segimana mudah aplikasi dipakai. Extensive for user group itu ada berapa orang aja yang bisa dipakai, misalkan ada yang low privilege atau cuma medium privilege atau admin atau malah super user. Selanjutnya adalah dan juga adalah convenient of forensic analysis. Itu kita data yang didapat dari aplikasi ini bisa nggak dianalisis di masa akan datang oleh misalkan ahli forensik yang akan datang. Nggak, maksudnya nggak bisa dipakai tuh, data yang bisa dipakai ini bisa dipakai buat masa ke depan, nggak cuma masa ini aja. Terus ada sistem arsitektur environment design. Awal mula dari sistem menerapkan BS mode atau browser server di mana user berinteraksi dengan server menggunakan browser dan mengantarkan hasil dari server detection untuk dapatkan ke user. Framework pada sistem umumnya dibagi menjadi 4 bagian: data acquisition layer, terdiri bagian wireless device detection, wireless data sniffing, dan data processing. Data device detection menggunakan 2 metode deteksi, aktif dan pasif. Aktifnya itu bisa ngedeteksi yang dengan deteksi aktif bisa mendeteksi jaringan yang tersembunyi di dalam access point. Bagian kedua ada data storage layer, dan ada dua database yang digunakan untuk wireless network database dan juga attack knowledge database. Terus yang ketiga adalah detection and analysis layer. Dan ini adalah inti dari detection system ini, di mana tersimpannya scan engine-nya, intrusion detection engine-nya, security management, dan juga alarm counter measurement. Yang terakhir adalah result display layer, di mana ini nanti yang bakal ditampilin ke usernya itu nanti. Selanjutnya ada experimental design of intrusion detection engine. Detection engine terdiri dari traffic anomaly detection module. Modul ini mendeteksi traffic dari 2 tipe sesi. Normal sesi, normal itu ya biasa misalkan saya komputer ini lo ke Iglesias, itu normal karena saya cuma kayak saya ada username terdaftar dan saya login, Iglesias tahu. Selanjutnya ada anomali sesi, misalkan saya hacker, saya mau nge-hack Iglesias. Nah, itu termasuk dari anomali sesi. Setelah itu modul akan mengklasifikasikan data paket berdasarkan tiap tipe sesi. Selanjutnya ada anomali behavior analysis modul. Modul ini melakukan kalkulasi dari data paket yang diterima dari traffic anomali detection modul. Jika lebih dari batas normal, data akan dikategorikan anomali. Ketika ada detection modul ini akan diaktifkan saat kategori anomali terdeteksi. Modul ini juga akan mengumpulkan data tidak normal melalui abnormal behavior analysis modul. Setelah itu modul bisa menemukan tipe serangan. Jika modul terakhir diaktifkan, secara bersamaan alarm akan diaktifkan untuk memulai serangan. Selain menggunakan modul di atas untuk mendeteksi situasi abnormal, sistem juga bisa mendeteksi planning recognition attention modul dengan sistem juga bisa mendeteksi dengan planning recognition attack detection modul. Modul ini menggunakan traffic anomaly detection modul untuk mengumpulkan data statistik dan menentukan tipe serangan berdasarkan karakteristik serangan dan ketentuan keamanan dari database. Maksudnya keamanan ini tipe apa. Storage strategy memiliki ratio threshold, blacklist, pseudo attack karakteristik, dan cracking karakteristik of various type of frame. Jika recognition detection modul menemukan pengecualian tapi tidak yakin tipe serangan apa yang harus dipilih, sistem akan cari user dan catatan di sistem. Jika dapat pertemuan hasilnya, alarm akan aktifkan control modul. Control modul akan meminta user melakukan keadaan. Jadi sini adalah maksudnya di sini jika ditemukan tapi nggak ada database, jadi sistem akan cari di record apa yang bisa cocok dengan kayak ini, tapi dia nggak bisa tentukan, ngasih ke user biar user yang akan ngasih respon. Kan yang sebelumnya kan sistem yang ngasih respon, sekarang usernya yang ngasih respon. Bagian keempat adalah conclusion of blockchain, itu kita ada konklusinya. Yang pertama ada bagian resultnya. Tim bonus menggunakan kali untuk melakukan tes pada LAN dan juga user. Tujuan serangan adalah crack wireless WAP password, membuat pseudo access point to spoof user access, wireless denial of service attack, dan serangan akan dilakukan secara terpisah. Berdasarkan hasil tes di mana semua berhasil deteksi dan counter, intrusion detection function dapat menentukan target jaringan yang akan dilindungi dan bisa menutupi dan membuka sistem berdasarkan waktu ditentukan. Sementara untuk denial of service attack di wireless LAN, sistem menggunakan ide di mana menutup kemungkinan serangan dengan menentukan asalnya. Di sini sistem akan membantu user untuk mencari dan menentukan lokasi penyerang.
Quora Research on Conclusion Tolerant Intrusion. Tim menulis menjelaskan tentang engineering system untuk testing proses untuk monitoring and eliminating malicious device. Device yang sering mengirim invalid request akan dianggap sebagai device berbahaya dan isolasi dari sistem. Berikut urutannya. Use case input, mana informasi yang dikirim ke sistem adalah informasi bahwa tersebut mengirim invalid request sebanyak 20 kali dalam 1 detik. Dan experimental result, platform akan mengawasi perangkat yang mengirim invalid request dan mengisolasi dari sistem. Catatan perangkat tersebut akan dihapus dari sistem dan akan dianggap ancaman di authentication table dan proses selesai. Dan pada waktu bersamaan, modul monitor juga berusaha untuk menangkap kejadian serangan. Jadi pas lagi di scanning, monitor juga berusaha nangkapnya bersamaan. Dan saat terdeteksi dan terisolasi, sistem akan mengirim ke blockchain network untuk diproses dan barangnya akan dikirim ke user untuk informasi ke user melalui yang tadi ini wizard dispatch layer. Ini adalah blockchain technology can solve network intrusion security. Kriptografi itu lainnya digunakan untuk penyimpanan data dan pemrosesan data di blockchain. Blockchain menyediakan keamanan untuk data sehingga memerlukan syarat yang tinggi saat digunakan dalam jaringan. Namun karena ini juga membuat blockchain tahan dari denial of service atau DOS. Pada blockchain tidak ada centralized network node, pusat network atau inti dari jaringan, sehingga jika ada salah satu network node yang bermasalah, tidak akan mengganggu node yang lain pada chain yang sama.